Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabar kakak hari ini? Apakah berjalan baik-baik saja? Alhamdulillah keadaan saya sehat, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, syukur ya kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Yondira, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini tujuan saya meminta kakak untuk dapat saya wawancarai untuk memenuhi tugas praktikum wawancara yang diampu oleh Ibu Rahmayati Eka Safitri, MTSI Psikolog. Nah, apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai berkaitan dengan judul stres kerja pada karyawan? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih karena kakak sudah bersedia. Sebelumnya, apakah kakak boleh memperkenalkan diri seperti nama, usia, dan pekerjaan kakak sekarang? Nah, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Puspitasari, usia saya 21 tahun. Pekerjaan saya sebagai kepala toko di salah satu toko sandal. Baik, terima kasih karena kakak sudah bersedia. Saya akan melanjutkan pertanyaan wawancara saya. Itu kan judul saya ini kan mengangkat mengenai stres kerja pada karyawan ya. Kalau boleh tahu menurut kakak apa sih stres kerja menurut kepribadian kakak? Kalau menurut saya, stres kerja itu dimana dalam kondisi saya lagi bekerja tetapi dikasih pekerjaan yang di luar batas kemampuan saya, dan di situ mungkin saya merasa ada tekanan, dan di situ harus ada gimana ya, kayak dikasih batas waktu untuk harus selesai mengerjakannya. Jadi menurut kakak stres kerja itu ketika mendapat tekanan dari pekerjaan di luar batas kemampuan kakak ya. Ya. Nah baiklah, kakak berarti sudah menjadi karyawan itu sudah berapa lama sih kak kalau boleh tahu? Saya menjadi karyawan di sana udah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, berarti dibilang baru juga nggak baru, dibilang lama juga nggak lama ya kak. Nah baiklah, nah apakah selama kakak bekerja menjadi karyawan di tempat kerja kakak ini pernah mengalami grogi atau rasa gugup saat kakak bekerja? Namanya bekerja ya kak, pasti ada rasa groginya juga, apalagi nanti misalnya ada pekerjaan tambahan gitu ya, jadi pastinya ada rasa cemas juga, tapi nggak berlebihan. Berarti selama kakak bekerja ini kakak pasti akan ada merasakan rasa grogi ketika ada tuntutan pekerjaan ya kak ya. Nah lalu ketika kakak mengalami rasa grogi atau cemas ini, bagaimana sih cara kakak mengatasinya di dalam bekerja ini? Untuk mengatasinya nggak perlu gimana ya, ya namanya kerja ya, jadi pasti ada rasa groginya juga, apalagi kalau ada pekerjaan yang di luar ini sih, tapi kayak kita tuh menyikapinya secara tenang aja sih, biar nggak makin grogi aja sih. Berarti kakak menyikapinya secara tenang supaya tidak terganggu pekerjaan atau lingkungan pekerjaan ya kak. Nah lalu eh, kalau boleh tahu apa sih yang membuat kakak itu merasa grogi atau gangguan fisik lainnya seperti jantung kakak berdegup secara cepat atau rasa gugup atau khawatir. Hal apa sih yang membuat rasa itu tuh timbul saat kakak bekerja? Nah, mungkin hal itu mungkin bisa timbul di saat kayak misalnya pekerjaan lagi banyak, tapi kita ditambah lagi pekerjaan, dan pekerjaan itu di luar batas kemampuan kita. Nah, itu mungkin bakal jadi ini beban juga sih untuk kita ya. Jadi mungkin rasa kecemasan itu timbul, takut mungkin nggak selesai dengan tepat waktu. Berarti situasi seperti diberi beban kerja ya kak oleh atasan dengan waktu yang pendek ya kak ya. Ya, betul. Nah lalu apakah selama kakak bekerja menjadi karyawan ini kakak pernah merasa lelah yang berlebihan selama kakak bekerja saat pulang bekerja? Eh, karena bekerja pasti pulang kerja itu pasti rasanya lelah ya kak, namanya seharian kerja. Nah, jam kerjanya juga 10 jam kerja ya, jadi pastinya lelah karena udah seharian di kerjaan. Nah kalau misalnya di dalam pekerjaan kakak ini banyak tuntutan pekerja, kakak merasa lelah ya kan, lalu bagaimana sih respon tubuh kakak itu?
respon tubuh pastinya inginnya istirahat ya Kak. Cuman karena mungkin kalau pekerjaan belum selesai kan nggak mungkin kita harus istirahat juga kan Kak. Cuma nanti istirahatnya ada nanti di saat jam istirahat istirahat dulu, mungkin menenangkan tubuh saya. Nah, mungkin lanjut kerja lagi. Oke, oke. Lalu pasti kan di dalam pekerjaan ini ada batasan waktu yang diberikan oleh atasan ya kan Kak. Nah, apakah batasan waktu yang diberikan oleh atasan Kakak ini cukup untuk Kakak bekerja atau malah terlalu berlebih atau sehingga kayak di luar batas kemampuan Kakak? Nah, mungkin kalau bicarain masalah waktu kerja itu mungkin kadang ada on time-nya juga, kayak jam kerja misal on time bisa sampai ke sini selesai. Tapi kadang ada juga ngaret-ngaretnya, Kak. Namanya pekerjaan kan kadang ada juga kerjaan tambahan, jadi harus kita selesaiin dulu. Berarti harus siap nggak siap ya jika diberi kayak oh kamu harus lembur ya gitu. Jadi siap nggak siap ya Kak. Nah, lalu saat karena kan pekerjaan Kakak ini bisa dibilang kan bertemu dengan orang banyak ya kan Kak. Nah, lalu di saat Kakak lelah, mood Kakak lagi tidak baik, tapi Kakak harus dipaksa untuk melayani orang, bertemu dengan orang yang banyak gitu atau dengan lingkungan yang kurang baik juga gitu kan. Bagaimana cara Kakak mengatasinya? Nah, berbicara masalah mood, jadi kan kita nggak bisa kontrol ya Kak, mood kita itu baik atau gimana setiap harinya. Tapi itu kembali lagi ke kita, gimana kita mengesampingkan mood kita gitu. Kita juga nggak bisa mencampur adukan mood kita dengan kondisi di luar kerja. Nah, kita mungkin di depan customer, kita kan nggak mungkin harus ngeliatin ini kita lagi nggak mood gitu kan. Karena kita di depan customer itu kan emang harus full senyum ya Kak, full senyum terus melayani dengan sepenuh hati. Jadi kan nggak mungkin kita memperlihatkan kalau kita lagi nggak baik-baik aja loh gitu. Jadi manapun kita harus memperlihatkan keadaan kita yang baik-baik aja. Berarti bisa dibilang kita memakai topeng ya Kak kalau sudah di depan customer itu ya. Nah, tadi Kakak bilang kan kayak batas waktu itu kadang on time, kadang dikasih lembur. Nah, berarti Kakak selama ini, selama Kakak sudah menjadi karyawan ini, Kakak tidak memiliki batas jam tidur. Nah, mengenai batas jam tidur, untuk selama bekerja ini jam tidur nggak beraturan sih Kak. Apalagi kan kadang ada pekerjaan yang memang harus kita kerjain di rumah. Nah, itu kan nggak mungkin nggak kita selesaiin di rumah kan. Supaya nanti pagi harinya kita nggak ngerjain yang itu lagi. Nah, kita bisa ngerjain pekerjaan yang selanjutnya. Nah, mungkin untuk jam tidur mungkin emang agak berantakan sih. Gitu ya Kak. Nah, jika memiliki banyak kerjaan yang mengharuskan Kakak bergadang kayak Kakak tadi bilang itu kayak tiba-tiba dikasih lembur yang harus pulang malam gitu. Nah, tapi besok harinya itu Kakak itu masuk di jam shiftnya pagi gitu kan. Otomatis kan jam tidur Kakak berkurang. Itu bagaimana caranya Kakak untuk mengatasi supaya kondisi tubuh Kakak itu besok pagi itu tetap fit, tetap mood Kakak itu tetap terjaga gitu. Nah, mungkin pagi harinya mungkin saya bisa sarapan sih ya dulu untuk mengisi energi untuk bekerja di pagi harinya gitu kan. Karena kan kalau pagi sih biasanya pekerjaan itu belum terlalu berat. Jadi ibaratnya kita masih bisa mengistirahatkan badan lah walaupun emang bukan tidur. Berarti kayak mencuri-curi waktu ketika ada waktu yang senggang, customer lagi sepi, itu digunakan untuk istirahat ya Kak. Nah, selama Kakak bekerja menjadi karyawan ini, tadi pasti sering ya mengalami lembur sampai tengah malam. Itu tuh mengganggu jam tidur Kakak pasti kan. Itu bisa nggak menyebabkan insomnia bagi Kakak yang berturut-turut itu? Nah, pastinya kalau insomnia pastinya terjadi sih karena kan pekerjaan kita juga nggak bisa kontrol itu harus itu siapnya jam berapa. Karena kan uh, mungkin pekerjaan memang banyak gitu ya. Cuman tergantung balik lagi kita gimana kita cara menyikapi supaya nggak sering-sering insomnia. Mungkin pekerjaan bisa kita kerjain di luar jam kerja, mungkin misal ada waktu senggang di luar jam kerja bisa dikerjain dan bisa menyelesaikan supaya kita nggak insomnia gitu sih.
Berarti gangguan tidur yang terjadi sama kakak ini ada kaitannya dengan pekerjaan itu lebih besar ya. Lalu gangguan tidur seperti apa yang sering terjadi saat kakak mengalami insomnia? Nah, namanya kerja ya kak, pasti pulang udah capek. Nah, misal pulang itu jam 6, jadi mungkin nanti jam 8 udah tertidur. Nah, nanti udah jam 8 tertidur, kadang kan bos juga nelpon ya kak, kayak jam 10-an gitu kan nelpon karena ada yang mau dibicarain. Nah, setelah itu nanti mungkinnya bakal sayanya susah tidur lagi. Nah, mungkin bakal gelisah sih untuk ini, jadi jam tidur makin tidak teratur lagi daripada tidur. Berarti gitu ya kak, berarti gangguan tidur kakak itu bisa muncul kayak karena insomnia dikaitkan dengan pekerjaan kakak, seperti kakak gelisah, kakak harus siap sedia jika ditelepon dengan atasan dalam kondisi apapun ya kak. Baik, Kak. Nah lalu kak, tadi kan kita membahas gangguan tidur, insomnia yang terjadi selama kakak bekerja menjadi karyawan ya kak. Nah, lalu apakah kakak itu tipe orang yang mudah tersinggung dengan kata-kata orang, kata-kata dari customer atau dari atasan sih kak? Nah, mungkin kalau untuk membahas tersinggung mungkin pasti ada, cuman kita kembali lagi kalau misalnya kita bekerja sama orang, kalau kita tersinggung kan nggak mungkin langsung kita sampaikan aku tersinggung loh gitu kan. Ya paling kalaupun memang tersinggung ya paling kita pendam aja sih. Berarti kalau misalnya atasan kakak berbicara, tapi atasan kakak itu mengkoreksi dari hasil pekerjaan kakak, tapi dengan kata-kata yang frontal, berarti terkadang kakak bisa tersinggung ya, tapi cukup kakak pendam aja berarti ya kak ya. Nah, lalu apakah selama kakak bekerja menjadi karyawan ini, kakak itu tipe orang yang mudah tersinggung, merasa tidak mampu untuk menyelesaikan suatu kerjaan, terus tipe orang yang merasa sedih apabila sedang mengalami hambatan di dalam pekerjaan kakak. Nah, untuk masalah tersinggung mungkin bisa kita kesampingkan ya kak kalau masalah tersinggung di dalam pekerjaan. Cuman kalau masalah kayak bersedih dalam bekerja mungkin pasti ada, apalagi kalau misalnya kita nggak nyelesain nih pekerjaan dengan tepat waktu, itu otomatis kan jadi beban juga ya kan, dan itu mungkin bisa jadi kita kayak ngerasa kayak sedih aja gitu kan, intinya pasti bakal kayak bos tuh kayak pasti mikir kayak nggak ngerjain secara on time gitu, pasti kayak kecewa lah gitu. Nah, situasi atau hal seperti apa sih yang biasanya membuat kakak itu cepat tersinggung gitu? Mungkin di kata-kata tadi ya kak, mungkin kalau misalnya yang bos katakan itu kerjaan saya misal tidak selesai nih, mungkin kalau emang beneran bukan saya maksudnya bukan nggak saya selesaikan gitu misalnya. Nah, terus dia kayak ngeluarin kata frontal, mungkin masih bisa saya terima. Cuman misalnya kalau pekerjaan udah saya selesaikan tapi tidak sesuai dengan dia yang dia inginkan, kan itu kalau dia mengeluarkan kata frontal mungkin agak ngeganjel sih kak ya di diri kita, mungkin kayak, karena dia mikirnya gini, kita udah ngerjain nih semampu kita sebisa kita, tapi seharusnya kalau mau menegur mungkin karyawan mungkin dengan bahasa yang baik gitu, kayak supaya karyawan tadi nggak kena mentalnya gitu sih. Berarti itu tuh balik lagi ya kak, tergantung kalau dari kakak sebagai karyawan, jika kakak sudah mengerjakan pekerjaan dengan benar, sudah on time menurut kakak, tapi dari atasan ada yang kurang, tapi atasan itu mengkoreksi dengan bahasa yang menyakiti karyawan gitu, pasti mudah tersinggung ya kak. Nah, bagaimana cara kakak menghadapi situasi seperti itu tadi? Nah, mungkin kalau masalah tersinggung mungkin karena kita karyawan ya kak, mungkin kita bisanya diam aja sih. Kayak ya paling ya bicara dalam hati ya, ini kan udah ngerjain loh, ini kita benar-benar ngerjain kayak gini, kalau nggak sesuai ya mau kayak mana ya kak, jadi ya udah kita terima aja, namanya bosnya kak, jadi sama mereka mau kayak mana ya, kita kan ya namanya kerja, ya udah kita ikutin aja gitu.
Nah, tadi itu kan kita sudah membahas nih, dalam kakak bekerja menjadi karyawan, kakak sering rasa gugup, rasa grogi, terus ada gangguan tidur atau insomnia karena jam yang tidak teratur. Nah, terus mudah tersinggung juga. Nah, apakah kakak selama bekerja menjadi karyawan ini, kakak pernah merasakan cemas dalam pekerjaan yang kakak terima atau beban kerja yang kakak terima? Nah, kalau untuk gangguan kecemasan mungkin pastinya ada, cuman kan kita kembali lagi ke diri masing-masing, kayak mana cara kita mengatasinya. Mungkin supaya nggak terlalu cemas sih, kayak ini kita nyantai aja sih, kayak ngerjain aja gitu, ikutin alurnya. Jadi kecemasan itu nggak datang langsung gitu, kayak ibaratnya ya, ya cemas, cuman kita kayak mana cara menyikapinya aja sih. Tapi apakah rasa cemas yang muncul di kakak ini itu tuh cuma muncul di saat kakak baru masuk kerja, atau sampai 1,5 tahun ini kakak masih sering muncul rasa cemas itu? Nah, kalau rasa cemas mungkin nggak setiap saat ada sih ya Kak. Mungkin nanti ada di waktu-waktu tertentu rasa kecemasan itu datang, entah misalnya ada pekerjaan tambahan yang memang harus dikerjakan tapi kita nggak tahu harus ngerjainnya dari mana gitu. Mungkin timbul rasa kecemasan kita. Cuman kan gimana lagi, kayak kita tuh supaya nggak kecemasan itu nggak secara berlebihan. Berarti mau mau udah 5 tahun pun kakak bekerja, nanti pasti rasa cemas itu tetap ada muncul, tergantung situasi dari pekerjaannya kak ya. Nah, kalau misalnya rasa cemas itu muncul saat kakak bekerja, apakah itu dapat mengganggu kakak? Pastinya mengganggu sih ya, karena apalagi kecemasan ya. Karena saya tipe orang yang panikan, jadi misalnya ada pekerjaan tambahan yang emang harus dikerjakan secara online. Nah, mungkin nih saya belum tahu nih kayak mana cara ngerjainnya. Nah, mungkin kecemasan itu bisa timbul juga sih gitu. Terus Gitu. Nah, kalau misalnya kakak dikasih beban kerja di luar kemampuan kakak, eh, pasti itu rasa cemas, rasa khawatir, rasa semuanya itu muncul ya kak ya. Bagaimana kakak mengatasinya? mungkin kalau saya misalnya nggak tahu harus ngerjain kayak mana, mungkin saya cari solusinya sih, entah saya bisa bikin Google atau mungkin bisa saya tanyain ke partner saya, karena kan bekerja ini kan ada timnya juga ya kak, jadi mungkin bisa kita tanyain sih. Intinya nggak malu bertanya aja sih kak, kalau misalnya nggak tahu kan sama-sama kerja dan mungkin pengetahuannya berbeda-beda, mungkin bisa kita tanyain aja sih kak. Jadi nemuin solusinya gitu aja. Berarti cara kakak mengatasinya itu dengan bertanya dengan senior atau dari lingkungan pekerjaan kakak ya. Nah, apakah lingkungan kerja kakak ini membuat kakak merasa nyaman atau malah sebaliknya sih kak? Sejauh ini lingkungan pekerjaan nyaman sih, karena pekerjaan ini yang dicari kenyamanannya sih kak dari lingkungan. Misal kalau pekerjaan itu udah nggak nyaman, mau sampai kayak manapun kerjaan pun pasti rasanya nggak nyaman gitu. Jadi pekerjaan itu yang nomor satu harus lingkungan yang nyaman. Nah, apakah selama kakak bekerja selama 1,5 tahun ini kakak pernah mendapatkan atau mengalami terintimidasi dari lingkungan kerja kakak ini? Nah, kalau terintimidasi pastinya pernah, karena kan kita nggak bisa sih kontrol partner kita itu harus berpikir kayak mana tentang kita ya kak. Apalagi posisinya mungkin waktu itu saya baru masuk juga. Nah, mungkin teman saya ini nggak suka nih mungkin teman saya, karena mungkin saya terlalu dekat dengan bosnya. Mungkin dia mikirnya saya cari muka atau kayak mana. Nah, dia mengintimidasi karyawan-karyawan yang lain supaya untuk membenci saya. Nah, tapi kembali lagi ke diri masing-masing, karena kita bekerja jadi rasanya kayak ya udah ngapain dipeduliin sih gitu, karena kan tuh kita bekerja ya udah bekerja aja gitu, lakuin apa yang harusnya kita lakuin. Jadi untuk apa kita memikirkan orang-orang yang seperti itu. Berarti cara kakak mengatasi dengan orang-orang yang pernah intimidasi kakak itu dengan cara mengabaikannya ya, selama kakak melakukan hal yang benar dalam pekerjaan kakak ya. Nah, selama kakak bekerja 1,5 tahun ini, apakah ada hal yang membuat kakak itu merasa bosan dengan pekerjaan kakak sebagai karyawan ini?
Kalau merasa bosan pasti ada sih ya Kak. Apalagi misal nanti pekerjaan banyak, terus ditambah lagi eh, ditambah waktu lembur sih kadang, walaupun nggak setiap hari, cuman itu kan kayak rasanya bikin bosan juga sih, apalagi kadang ada kerjaan juga, kadang ada yang nggak kerjaan juga kan. Cuman kembali lagi kayak mana nantinya kita berpikir gimana caranya nih supaya kita nggak bosan. Nah, kita mau bersenang gurau dengan teman gitu kan, jadi mencairkan suasana supaya kita tuh nggak bosan dalam pekerjaan. Jadi gitu Kak. Nah, saat kakak masuk di dalam pekerjaan kakak ini, bagaimana cara kakak untuk apa tuh maksudnya untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi di lingkungan baru agar kakak merasa percaya diri gitu, merasa yakin untuk masuk di pekerjaan itu? Nah, karena saya orangnya tipe orang yang susah menyesuaikan diri. Nah, mungkin sulit bagi saya untuk menyesuaikan diri ke lingkungan yang baru. Cuman kembali lagi ke diri masing-masing. Nah, ini lingkungan kerja gitu kan. Gimana caranya kita tuh harus cari cara supaya kita nih bisa berbaur dengan orang-orang yang di lingkungan kerja. Entah itu kita menyesuaikan diri, entah kita itu beradaptasi, mendekatkan diri gitu sih. Walaupun diri kita tuh kayak sebenarnya nggak bisa lah ngedeketin diri ke orang-orang gitu, karena orang yang kayak mungkin pendiam ya gitu. Cuman gimana caranya kita tuh supaya masuk ke dalam lingkungan orang ini gitu. Tadi kakak bilang kan hal yang bisa membuat kakak bosan itu karena lembur, karena kerja yang terlalu banyak itu kan, kayak sistem kerjanya. Tapi apakah sikap dari atasan kakak itu pernah membuat kakak itu berpikir kayak bosan gitu di pekerjaan ini? Sering sih, karena kan tipe bos kami itu orangnya mut-mutan ya Kak, karena kadang ada masalah terus tapi nanti imbasnya ke karyawan. Nah itu tuh kayak rasanya seharusnya nggak kayak gitu gitu. Cuman kan kadang mungkin kayak jenuh sih kita kalau kayak gitu terus gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi kan, kita juga harus mencari cara juga supaya kita tuh nggak bosan di pekerjaan gitu sih. Oh, berarti atasan kakak ini tipe orang yang suka mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan gitu ya kak ya? Bisa dibilang begitu sih. Tadi kita sudah membahaskan kak tentang sikap atasan gitu, apakah mudah merasa bosan dalam pekerjaan kakak. Nah, kakak sebagai karyawan pasti memiliki beban kerja, tuntutan kerja di luar batas kemampuan kakak itu pasti ada. Nah, apakah jika kakak dikasih beban kerja di luar batas kemampuan kakak, apakah kakak pernah menunda suatu pekerjaan tersebut? Kalau menunda pasti pernah. Cuman kita menundanya ini pasti ada alasan. Entah kita kayak mencari tahu gimana nih cara ngerjain ini. Nah kita cari tahu dulu gimana cara ngerjain ini. Balik lagi ke tadi, entah kita nanya ke partner mungkin yang jauh lebih tahu tentang pekerjaan ini kan. Kita cari tahu dulu. Nah baru kita kerjain, kan otomatis tertunda juga ya. Nggak lama sih nundanya, nggak berhari-hari juga. Hari itu juga diselesaikan. Cuman kita agak menunda untuk mengerjakannya. Berarti kakak pernah menunda pekerjaan tapi tidak pernah berlarut sampai Kayak berminggu, berhari-hari gitu. kalau kita tunda berhari-hari otomatis kan menumpuk ya Kak. Iya, Makin lama menumpuk. nantinya pastinya makin banyak. Nah, Makin banyak beban kerja ya ya. itu. Jadi menundanya mungkin ya sekitar sejam atau 2 jam sih, sampai menemukan gimana caranya gitu. Nah, kakak bilang tadi kakak pernah menunda. Nah, hal apa yang membuat kakak itu bisa menunda suatu pekerjaan itu? Nah, kembali tadi kayak yang tadi, mungkin kita menunda karena kita nggak tahu nih harus ngerjain, karena gini, tipenya gini kalau di pekerjaan saya ini. Kayak misal belum selesai satu pekerjaan, nah kita itu ditambah pekerjaan lain. Nah kita juga bingung kan harus mengerjakan yang mana. Sementara yang satu ini kita nggak tahu ngerjainnya gimana gitu. Nah otomatis kita harus cari tahu dulu kan gimana cara ngerjainnya. Sementara posisinya pekerjaan yang satu lagi udah mau deadline, kita harus ngerjain juga gitu. Nah otomatis tertunda. Nah, tapi kita harus cari tahu juga sambil mencari tahu gimana cara mengerjakannya itu sih. Gitu ya. Tapi pernah nggak kak pekerjaan yang diberikan oleh atasan yang di luar batas kemampuan kakak itu, apakah kakak sering menundanya?
Kalau misalnya langsung dari pekerjaan dari atasan untuk misalnya nih atasan kakak menelpon untuk melakukan pekerjaan gitu kan, dalam kondisi apapun kakak itu, apakah kakak pernah menundanya dulu atau langsung kakak kerjakan? Nah, tergantung dari apa yang dia perintahkan. Misalnya yang dia perintahkan itu lebih mudah untuk saya kerjakan lebih dahulu daripada pekerjaan saya yang sebelumnya. Nah, mungkin bisa kita kerjakan dulu dan pekerjaan yang tadi bisa kita sambil nantinya gitu. Mungkin kerjain dulu apa yang lebih mudah, misalnya entah disuruh review barang dulu. Nah, itu kan lebih mudah. Mungkin itu yang bakal saya selesaikan dulu. Dan menunda pekerjaan yang lagi saya kerjakan. Berarti gitu ya. Tapi nantinya bakal kita kerjain lagi gitu. Ya, berarti tergantung dari tingkat kemudahan sama kesulitan dari pekerjaan itu ya kak. Nah, apakah dengan kakak pernah menunda pekerjaan itu bisa membuat kakak stres kerja? Stres pasti sih stres, karena kan jatuhnya ke beban pikiran ya kak. Apalagi kalau nunda-nunda beberapa pekerjaan ditunda gitu kan, ngebeban di otak kita. Nah, kita kan nggak tahu harus ngerjain yang mana dulu. Kalau udah tertunda, misal tertunda nih dua pekerjaan nih, dan deadline-nya itu hari itu juga. Nah, itu kan pastinya ngebeban juga sih di otak kita. Nah, tapi kembali lagi gimana caranya kita nyelesain dengan tepat waktu. Nah, dari beban kerja itu mendapat pekerjaan di luar batas kemampuan. Nah, ketika kakak mendapatkan pekerjaan di luar batas kemampuan kakak itu, apakah kakak itu tetap dapat bekerja sesuai dengan kinerja kakak, atau kakak bisa merubah gitu supaya pekerjaan itu terselesaikan? Nah, pastinya kita bakal ngerjain ya semaksimal kita. Walaupun mungkin rada tertunda, cuman kita emang harus menyelesaikan gimana pun caranya, harus kita selesaikan. Walaupun kita nggak tahu gimana caranya, tapi kita selesaikan aja sih pekerjaan. Masalah benar apa enggak, nanti yang penting kita kerjain dulu. Berarti kakak tidak pernah merubah kinerja, hanya saja kakak itu mencari pekerjaan yang dapat kakak selesaikan dari tingkat kesulitan atau kemudahan kakak. Nah, lalu apakah selama kakak bekerja ini kakak pernah mendapatkan kendala yang sering kakak hadapi dalam pekerjaan itu? Kendala pasti ada, tentang pekerjaan. Misalnya kayak dikasih pekerjaan yang di luar kemampuan saya. Nah, itu kan termasuk kendala kita ya. Kayak gimana sih kita harus ngerjainnya sementara kita nggak tahu gitu. Nah, itu termasuk kendala juga di saya. Dan nanti mungkin kerjaan yang harus on time, nah itu terkendala juga. Itu. Nah, lalu apakah selama kakak bekerja 1,5 tahun ini kakak cuma berfokus kepada sistem kerja yang diberikan atasan di dalam lingkungan kerja, atau kakak pernah mengikuti pelatihan atau webinar-webinar di luar gitu? Nah, kalau untuk pelatihan sering sih saya ikutin. Nah, mungkin hampir tiap hari itu saya ada jadwal webinar. Nah, karena kan toko kita ini bukan hanya offline ya, tapi juga online. Nah, mungkin saya mungkin ini ada jadwal webinar setiap harinya. Itu webinar itu selalu saya ikuti tiap hari. Nah, dari situ saya dapat pembelajaran dan pelatihan gimana sih cara meningkatkan penjualan kita di TikTok seller kita nih, gimana caranya kayak biar orang tertarik nih sama produk-produk yang kita jual gitu sih. Dan dari situ mungkin saya juga banyak dapat pelajarannya. Mungkin selama ini saya nggak tahu nih, dan dari situ kita mengikuti pelatihan, dari situ kita tahu ini gini caranya. Berarti kakak tidak hanya berfokus kepada lingkungan kerja kakak itu aja ya, berarti kakak juga mencari pengalaman dari luar seperti mengikuti pelatihan webinar yang berkaitan dengan pekerjaan kakak itu ya. Nah, lalu bagaimana kakak menghadapi jika terjadinya perubahan kinerja? Misalnya dari kakak kan awalnya tuh bekerja menjadi SPG, nah lalu tiba-tiba berubah kinerjanya menjadi kasir, lalu sekarang menjadi kepala toko ya tadi kan. Nah, itu bagaimana kakak menghadapi perubahan yang terlalu cepat ya dalam 1,5 tahun ini ya, bisa dibilang? Nah ya, nah kembali lagi, sebenarnya kan basic saya emang nggak ada ya kak di situ. Misalnya kayak basic saya awalnya ditugaskan untuk jadi SPG. Nah,
Setelah 1 bulan dinaikin jadi kasir. Nah basic saya kan nggak ada di kasir ya kak, tapi mau nggak mau saya harus ada di posisi itu. Nah mau nggak mau saya harus belajar juga, pastinya banyak belajar gimana sih kayak jadi kasir, gimana sih cara bikin pembukuan. Nah dari situ banyak belajar, banyak pembelajaran sih. Nah sekarang jadi kepala toko, nah lebih banyak pembelajaran lagi sih karena saya kan nggak ada pengalaman juga sih jadi kepala toko. Nah dari itu mungkin banyak kurangnya sebagai kepala toko, tapi di situ kita belajar yang tadinya kita nggak tahu nih, ini tugas kepala toko kayak gini loh gitu. Nah dari situ kita tahu, oh ini tugas kepala toko harus kayak gini. Jadi kita banyak pembelajaran sih kak. Berarti kakak juga belajar ya dari perubahan-perubahan yang secara cepat ini ya yang terjadi dalam kinerja kakak. Baik, terima kasih karena kakak sudah bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya dan bersedia untuk saya wawancarai dan saya rekam. Nah, apakah boleh hasil rekaman ini saya upload di YouTube? Boleh silahkan ya kak. Baik, terima kasih sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk saya wawancara.